Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada perkuliahan geometri dan pengukuran kita masuk kepada poligon yang dibatasi oleh 4 sisi atau segi 4. Nah, pada pertemuan kali ini segi 4 yang akan kita pelajari adalah jejer genjang, persegi atau bujur sangkar, persegi panjang, dan belah ketupat. Kita akan mulai dari jejaran genjang, ya. Yang pertama adalah definisi dari jejar genjang. Bahwa jejar genjang itu adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapan saling sejajar. Kita nanti akan mengamati jejar genjang ini ya, A, B, C, D. Kemudian bagaimana dengan simbol jejar genjang? Simbolnya ini simbolnya. Kemudian kita sekarang coba diamati jejer genjang A, B, C, D berikut ya. Jejer genjang A, B, C, D. Nah, pada jejer genjang ini bahwa AB ya, ini sejajar dengan CD. Dia sejajar. Kalau sejajar berarti diperpanjang dia nggak akan pernah berpotongan. Kemudian sisi BC atau ruas garis BC ini sejajar dengan AD. Nah, karena BC ini sejajar dengan AD dan dia merupakan sisi yang berhadapan, kemudian AB ini dengan CD ini juga sisi yang berhadapan dan juga saling sejajar, maka disebut dengan jejaran genjang. Jadi AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD, maka ABCD ini merupakan jejaran genjang. Selanjutnya yaitu prinsip dari jejar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan adalah sejajar. Jadi kalau pada segitiga pada jejar genjang ABCD, sisi yang berhadapan adalah sejajar. AB sejajar dengan DC atau CD dan AD sejajar dengan BC. Ini saling sejajar karena jika diperpanjang dia nggak akan pernah berpotongan atau nggak akan pernah bertemu. Kemudian diagonal pada jejer genjang membagi dua segitiga yang kongruen. Diagonal pada jejer genjang, jadi ini jejer genjang ABCD ini diagonalnya pada garis BD ini itu membagi dua segitiga yang kongruen, yaitu ada segitiga ABD sebagai segitiga yang pertama dan BCD sebagai segitiga yang kedua. Sehingga segitiga pertama itu kongruen dengan segitiga kedua. Jadi kalau kongruen itu sama bentuk, sama ukuran, itu namanya kongruen. Yang ketiga, sisi yang berhadapan adalah kongruen. Sisi yang berhadapan adalah kongruen. Jadi pada jejer genjang ABCD, ini, sisi yang sejajar, yang berhadapan itu berarti AB berhadapan dengan CD. Ini kongruen, artinya panjangnya dia juga sama. Kemudian BC dengan AD, ini juga panjangnya sama. Sudut yang berhadapan adalah kongruen. Sudut yang berhadapan pada jejer genjang ABCD ini, nah sudutnya ada mana saja? Yaitu ada sudut A, ini berhadapan dengan sudut C. Kemudian ada sudut B berhadapan dengan sudut D. Nah, sudut A berhadapan dengan sudut D ini besar sudutnya adalah kongruen. Jadi besar sudut A sama dengan besar sudut C. Besar sudut B sama dengan besar sudut D. Selanjutnya yang kelima, sudut yang berdekatan saling bersuplemen. Jadi sudut yang berdekatan saling bersuplemen. Bersuplemen itu berpelurus. Kalau berpelurus berarti sudutnya itu ketika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Kita lihat pada jejer genjang ABCD berikut. Ya, pada jejer genjang ABCD berikut. Sudut A ini dia bersuplemen dengan sudut B dan bersuplemen dengan sudut D. Berarti sudut A ketika ditambahkan dengan sudut B itu hasilnya adalah 180 derajat. Begitu sebaliknya sudut A ketika dijumlahkan dengan sudut D besarnya juga 180 derajat.
Oke, selanjutnya diagonalnya saling membagi 2 sama. Jadi membagi sama ya diagonalnya. Di sini ada diagonalnya A ke C, kemudian A ke C, kemudian ada lagi B ke D. Nah, maksudnya ini membagi sama itu bagaimana? Bahwa A ke E ini adalah titik tengah dari diagonalnya. Jadi A ke E, ruas garis A ke E itu sama halnya dengan E ke C. Kemudian B ke E ini sama halnya dengan E ke D. Oke, kita masuk. Selanjutnya membuktikan bahwa suatu segi 4 adalah jajal genjang. Ini masuk prinsip yang ketujuh bahwa suatu segi 4 itu adalah jajal genjang jika sisi yang berhadapan sejajar. Jadi jika pada gambar ini ya, nah ini pada gambar ini AB, AB ini sejajar dengan CD. Kemudian BC, nah ini dengan ini sejajar dengan AD. Maka ABCD ini adalah jajal genjang. Selanjutnya yang ke-8 bahwa suatu segi 4 itu adalah jajal genjang jika sisi yang berhadapan kongruen. Kongruen itu berarti sama panjang. Kalau kita lihat di sini berarti ruas garis atau sisi AB, ya, ruas garis atau sisi AB, dia itu berhadapan dengan CD. Berarti AB ini kongruen dengan CD. Kemudian ruas garis BC juga kongruen dengan AD. Atau dia berhadapan dengan AD, maka dia juga kongruen. Maka ABCD ini juga merupakan jajal genjang. Yang ke-9, bahwa suatu segi 4 itu adalah jajal genjang jika dua sisi kongruen dan sejajar. Jika dua sisi itu kongruen dan sejajar, kita akan lihat. Nah, di sini ada BC itu kongruen dengan AD. BC kongruen dengan AD. Dan BC itu juga sejajar dengan AD. Maka ABCD ini juga merupakan jajal genjang. Selanjutnya, bahwa segi 4 itu juga jajal genjang jika dua sudut yang berhadapan adalah kongruen. Kita lihat ini ada sudut A dengan sudut C, ini yang berhadapan. Berarti besarnya dia sama. Berarti sudut A kongruen dengan sudut C, sudut B kongruen dengan sudut D. Maka A, B, C, D adalah jajal genjang. Suatu segi 4 itu adalah jajal genjang jika diagonalnya itu saling membagi 2 sama. Bahwa di sini ada diagonal AC itu membagi bahwa AE itu sama dengan EC. Kemudian diagonal BD membagi BE itu sama dengan ED. Nah, ketika AE itu sama dengan EC dan BE itu sama dengan ED, maka ABCD adalah jajalan genjang. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada penerapan atau menerapkan sifat-sifat dari jajal genjang. Nah, kita mengasumsikan bahwa ABCD pada gambar di bawah ini adalah suatu jajalan genjang, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y. Nah, dengan menggunakan prinsip yang sudah disebutkan yang pertama tadi, tentunya yang gambar A ini kita akan menggunakan prinsip yang ketiga ya, dari apa yang sudah diberikan dari gambar itu. Jadi prinsip 3 bahwa AD, A ke D, ya ini A ke D ini sama dengan 3X. Dan AB ini adalah 2X. Oke, kemudian kalau AB ini kan sama dengan CD. Kalau keliling itu kan berarti 2 kali jumlah sisi yang sejajar atau jumlah 2 kali sisi yang berhadapan. Berarti kan 2 kali 2X ditambah 3X. Itu berapa? Perimeternya 40. Perimeter itu adalah keliling. Jadi hasilnya adalah 40. Sehingga 10X itu sama dengan 40 atau X-nya itu sama dengan 4. Nah, ini masih menemukan X-nya. Untuk menentukan Y-nya bagaimana? Kita masuk kepada ini. Bahwa kan tadi AD itu sama dengan BC. Kalau AD-nya itu 3X, berarti BC-nya dan BC-nya 2Z dikurangi 2, maka
2Z dikurangi 2 itu sama dengan 3X. Maka 2Z dikurangi 2 itu sama dengan 3 kali X-nya adalah berapa tadi? 4. Maka 2Z dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4. Sehingga 2Z itu sama dengan 14. Atau Z-nya ditemukan adalah 7. Sehingga ketemulah berapa hasilnya, yaitu X-nya 4 dan Z-nya adalah 7. Oke, satu lagi contoh yang B. Untuk yang C nanti coba untuk dipahami ya. Untuk yang B kita menggunakan prinsip yang ke-6 ya, bahwa X plus 2Z. Nah, ini kan diketahui ada apa itu, bahwa diagonalnya itu membagi 2 sama. Berarti di sini A ke C ini kan terbagi, misalkan ini titik O, aduh ya Allah. Ini misalkan O, berarti AO dengan OC ini sama. Nah, panjangnya sama. Kemudian OB dengan OD ini juga sama. Nah, kita bisa membuat persamaan bahwa X plus 2Z itu sama dengan 15. Berarti X-nya adalah 3Z. Kita akan mensubstitusikan 3Z itu terhadap X ke persamaan yang pertama. Persamaannya mana? Persamaannya adalah X plus 2Y. Jadi, X-nya itu kita masukkan ya, Y-nya yang X sama dengan 3Z kita masukkan. Menjadi ke persamaan ini. Jadi X ini menjadi 3Z ditambah 2Z sama dengan 15. Sehingga Y-nya itu sama dengan 3 atau 5Z sama dengan 15 dan ketemu Y-nya adalah 3. Sehingga berapakah nilai X-nya? X-nya itu karena di sini 3 kali Z, berarti ya 3 dikalikan 3 akan ketemu dengan 9. Oke, untuk yang C atau kita bahas sekalian saja ya, yang C. Kita lihat di sini ada sudut ya. Kita menggunakan prinsip berapa itu? Berarti ada prinsip yang keempat, bahwa sudut yang berhadapan itu juga kongruen. Berarti 3X dikurangi 20 itu sama halnya dengan X ditambah 40. Sehingga 2X, nah ini menjadi 2X itu sama halnya dengan 60. X-nya itu adalah 30. Kemudian kita akan gunakan prinsip yang kelima, yaitu sudut yang berdekatan itu dia bersuplemen atau berpelurus. Berarti di sini Y ditambah dengan X plus 40, karena di sini ini Y ditambah X plus 40 itu sama halnya 180. Maka Y-nya ditambah dengan 30 plus 40 itu sama dengan 180. Atau Z ditambah dengan 70, nah gini, itu sama dengan 180 derajat. Atau Y-nya berarti 180 dikurangi 7, atau Y-nya sama dengan 180 dikurangi 70 menjadi 100, ini salah, menjadi 110. Maaf ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Bagaimana kita menentukan atau nama jajar genjang pada gambar di bawah ini. Jadi kita lihat ada gambar A, B, C. Nah, kita diminta untuk mana sih yang jajaran genjang gitu. Kalau di gambar A ini kan jajaran genjangnya ada di A yang pertama ya, B, C, D. Nah, ini jajaran genjang. Ada lagi A, E, C, F. Ini juga jajaran genjang. Ini ketika kita menggunakan prinsip yang ketujuh. Kemudian yang B juga begitu, bahwa A, B, F, D ini juga jajar genjang. Kemudian B, atau B, C, D, E ini juga jajar genjang. Yang terakhir bahwa A, B, C, D ini jajar genjang. Ada yang lain, ada C, D, F, E ini jajar genjang. Ada yang lain, A, B, F, E ini juga jajar genjang. Oke, kita lanjutkan ke hubungan jajar genjang khusus, yaitu persegi panjang belah ketupat
dan bujur sangkar. Jadi ternyata persegi panjang, belah ketupat, dan bujur sangkar itu dia mempunyai hubungan dengan jajar genjang khusus gitu. Atau ketiganya merupakan jajar genjang khusus. Kenapa bisa begitu gitu? Kita akan lihat. Persegi panjang, belah ketupat, dan bujur sangkar itu termasuk himpunan jajaran genjang. Jadi persegi panjang, belah ketupat, bujur sangkar itu atau persegi itu juga jajaran genjang. Kenapa? Karena masing-masing dapat didefinisikan begini. Yang pertama yaitu bahwa persegi panjang itu jajaran genjang yang sama sudut. Persegi panjang, jajaran genjang yang sama sudutnya, atau sudutnya kongruen. Kemudian belah ketupat, jajaran genjang yang sama kaki. Kemudian bujur sangkar itu didefinisikan bahwa jajaran genjang yang sama kaki dan sama sudut. Sehingga bujur sangkar ini merupakan persegi panjang sekaligus belah ketupat. Oke, karena setiap persegi panjang dan setiap belah ketupat itu merupakan jajaran genjang, dan karena setiap bujur sangkar itu merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat. Jadi setiap persegi panjang dan setiap belah ketupat itu merupakan jajar genjang. Nah, dan setiap bujur sangkar itu merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk diagram itu begini. Jadi persegi panjang, bujur sangkar, dan belah ketupat itu dia merupakan jajar genjang. Nah, kalau bujur sangkar bagaimana? Kalau bujur sangkar itu dia juga merupakan persegi panjang ini dan juga merupakan belah ketupat. Oke, karena apa ya? Karena ini tadi definisi dari persegi panjang, belah ketupat itu semuanya ada pada bujur sangkar, sehingga bujur sangkar ini merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat. Oke. Kita lanjutkan bagaimanakah prinsip jajaran genjang khusus. Yang pertama bahwa persegi panjang, belah ketupat atau persegi mempunyai semua sifat pada jajar genjang. Jadi persegi panjang, belah ketupat ataupun persegi itu ya bujur sangkar tadi itu mempunyai sifat jajar genjang. Jadi sifatnya itu pada jajaran genjang itu ternyata dimiliki semuanya. Dimiliki oleh persegi panjang, belah ketupat maupun bujur sangkar. Kemudian tiap sudut persegi panjang adalah siku-siku. Diagonal pada persegi panjang itu kongruen. Nah, di sini AC itu kongruen dengan BD. Ini B ya. BD. Kemudian semua sisi pada belah ketupat adalah kongruen. Semua sisi ini kongruen. Ya, semua sisinya adalah kongruen. Diagonal dari belah ketupat saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, pada belah ketupat ABCD ini, AC itu dia AC dan BD itu dia tegak lurus dan berpotongan. Nah, tegak lurus di sini, memotongnya di sini. Dia tegak lurus dan berpotongan sehingga dia membentuk di sini siku-siku atau 90 derajat. Kemudian diagonal dari belah ketupat membagi titik sudut pada belah ketupat ABCD. Diagonal AC, diagonal A ke C ini membagi sudut A dan sudut B. Jadi sudut A dan sudut A, ini sudut A dan sudut C ini ya, sudut A dan sudut C. Nah, membagi sudut A dan sudut C. Kemudian diagonal belah ketupat diagonal belah ketupat itu terdiri dari 4 segitiga yang kongruen. Jadi ini tadi karena ada diagonalnya yang saling berpotongan tadi, ternyata dia membentuk 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 segitiga yang kongruen. Dia sama bentuknya dan sama ukurannya. Kemudian bujur sangkar atau persegi mempunyai semua sifat belah ketupat dan persegi panjang.
Jadi sifatnya belah ketupat dan persegi panjang itu ternyata dimiliki oleh persegi. Sehingga definisi dari persegi atau bujur sangkar yaitu persegi panjang sekaligus belah ketupat. Jadi karena sifat dari persegi panjang dan belah ketupat itu dimiliki oleh bujur sangkar atau persegi. Nah, ini ada sifat diagonal, jajaran genjang, persegi panjang, belah ketupat. Ini sifat-sifatnya ya. Nah, ini sifat diagonalnya. Kemudian jajar genjang, persegi, ternyata sifat diagonalnya itu bujur sangkar ini dia memiliki semua sifat diagonal yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana membuktikan bahwa jajar genjang ini adalah persegi panjang, belah ketupat, maupun bujur sangkar. Nah, kita yang pertama masuk kepada membuktikan bahwa jajar genjang ini adalah persegi panjang. Nah, yang pertama masuk kepada prinsip yang ke-9 bahwa jika jajar genjang itu memiliki satu sudut siku-siku, maka ia adalah persegi panjang. Jadi jika pada ABCD, nah ini adalah jajar genjang dan sudut A ini adalah 90 derajat, maka ABCD adalah persegi panjang. Untuk selanjutnya, jika jajar genjang memiliki diagonal yang kongruen, maka ia adalah persegi panjang. Nah, kita akan lihat bahwa di sini ada diagonal AC, kemudian diagonal BD. Nah, dia saling kongruen. Maka ABCD itu juga merupakan persegi panjang. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa jajar genjang adalah belah ketupat. Nah, ini yang ke-11 ya. Jika suatu jajar genjang itu memiliki sisi yang berdekatan kongruen. Jadi sisi yang berdekatan itu kongruen, maka ia adalah belah ketupat. Jadi di sini AB itu kongruen dengan BC. Sisi yang berdekatan itu kongruen. Nah, jika ini pada gambar jajar genjang A, B, C, D, ya, ini adalah kongruen AB dengan BC, maka AB itu kongruen dengan BC sehingga ABCD ini merupakan merupakan belah ketupat. Selanjutnya membuktikan bahwa jajar genjang adalah bujur sangkar. Jika sebuah jajar genjang mempunyai sudut siku-siku dan dua sisi yang berdekatan kongruen, jadi sudutnya siku-siku, kemudian dua sisi yang berdekatan itu kongruen, maka dia adalah bujur sangkar. Nah, dari fakta ini menunjukkan bahwa bujur sangkar itu merupakan jajar genjang sekaligus adalah belah ketupat. Kenapa? Karena pada jajaran genjang ini mempunyai sifat yang ada di jajar genjang maupun pada belah ketupat. Selanjutnya kita akan melakukan atau menerapkan aljabar atau perhitungan pada belah ketupat. Ini ada gambar. Kita asumsikan bahwa ABCD ini adalah belah ketupat. Kemudian kita diminta untuk menentukan X dan Y. Kita akan coba gambar yang pertama dan yang kedua. Nanti untuk yang ketiga bisa dipahami sendiri. Nah, kita akan lihat yang pertama bahwa pada gambar yang A ini ruas garis AD. Nah, AD ini panjangnya adalah 3X dikurangi 7 dan ruas garis AB adalah 20. Nah, ini karena AD dengan AB ini kongruen atau panjangnya sama, maka 3X dikurangi 7 itu sama dengan 20 dan ketemu X-nya adalah 9. Nah, karena segitiga ABD, nah ini segitiga ABD ini adalah sama sudut,
dan sama sisi, maka ketemu berapakah nilai Y-nya? Y-nya adalah 20. Oke, dari mana Bu bisa tahu taman sudut ini? Karena salah satu sudutnya di sini adalah 60, berarti sudut yang lain di sini pasti 60. Oke, selanjutnya yang kedua. Karena AB itu kongruen dengan BC. AB itu 5X plus 6, dia kongruen dengan Y plus 20 atau BC. Maka 5Z ditambah 6 itu sama dengan Y plus 20. Atau Y-nya ketemu 3,5. Karena BC ini kongruen dengan JD, maka berapa? X sama dengan Y plus 20. Karena Y-nya tadi ketemu 3,5, kita tinggal substitusikan ya. Maka nilai X adalah 23,5. Nah, ini kayaknya yang C sekalian aja deh kita bahas ya. Karena AC itu membagi 2. Nah, AC ini membagi 2 sudut ya, membagi 2 sudut yang sama. Maka 4X itu sama halnya 4X dikurangi 5 itu sama halnya dengan 2X ditambah 15. Nah, ini sama. Atau X-nya itu sama dengan 10. Karena 2X ditambah 15 itu sama dengan 35. Dan sudut A itu adalah 2 kali 35. Sehingga besarnya sudut A ini adalah 2 kali 35. Karena ketemu nilai X-nya tadi adalah 10 sudah ditemukan. Dan ketemu bahwa nilai X-nya 10, sehingga ketemu besar sudut A-nya adalah 70. Karena sudut A dan sudut B ini saling bersuplemen, sudut A ini ya, sudut A ini dengan sudut B ini saling bersuplemen. Saling bersuplemen itu ketika dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat atau berpelurus. Sehingga Y ditambah 70 itu sama dengan 180 derajat atau Y-nya ketemu hasilnya adalah 110 derajat. Kita lanjutkan kepada luas persegi panjang, bujur sangkar, jajar genjang, dan belah ketupat. Jadi mohon diamati, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, ini semua nanti akan dideskripsikan di sini. Kita amati yang gambar 1 terlebih dahulu ya, bahwa suatu satuan persegi adalah permukaan tertutup yang dibatasi oleh persegi yang sisinya satu satuan. Jadi ini adalah satu satuan persegi. Ya. Dia dibatasi permukaan tertutup yang dibatasi oleh yang sisinya hanya satu satuan aja, sisinya satu satuan, tidak lebih. Kemudian luas bangun datar tertutup seperti poligon, ini berarti apa? Jumlah unit persegi yang terdapat di permukaan itu. Jadi luas bangun datar yang tertutup ya banyaknya satuan persegi ini yang ada di dalam bangun datar yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa mempunyai panjangnya ada, ini ada 5 satuan persegi, kemudian di sini lebarnya ada 4 satuan persegi. Ya, kita amati gambar ini. Maka berapakah luasnya? Ya, luasnya itu banyaknya persegi yang menutupi bidang datar ini. Berarti ada 20. Nah, 20 itu bisa didapatkan dari mana? Dapat didapatkan dengan hasil kali panjang alasnya dengan tinggi atau lebarnya. Oke, nah kemudian coba diamati yang gambar 3. Nah, ini contoh misalkan B-nya itu 8, kemudian hanya 3. Maka berapakah luasnya? Luasnya dia adalah 24 inch. Yang terakhir, bagaimana dengan luas bujur sangkar atau persegi? Ya. Berarti kalau sisinya misalkan 6, berarti ya luasnya adalah sisi kuadrat. Ya. Misalkan di dalam bujur sangkar ini ada panjangnya 6 satuan, kemudian lebarnya atau tingginya juga 6 satuan, berarti banyaknya satuan persegi yang menutupi bidang datar ini ya ada 36. Berarti menjadi atau luas atau panjang alas atau alasnya dikalikan dengan tingginya. Berarti 6 dikalikan dengan 6 atau 36. Kemudian luas persegi itu juga sama dengan setengah dari kuadrat panjang diagonalnya.
Jadi A ini maksudnya adalah area. Area itu sama dengan luas. Kalau bahasa Inggrisnya luas itu area. Jadi itu sama halnya dengan setengah diagonal kuadrat. Dari mana? A ini atau luas ya, atau luas sama dengan sisi kuadrat. Dan sisi itu didapatkan dari diagonal dibagi akar 2. Sehingga area atau luasnya itu sama halnya setengah dikalikan diagonal kuadrat. Jadi misalkan ada yang diberikan pada soal itu adalah diagonalnya, itu bisa ditemukan berapakah luasnya. Namun pada bangun datar persegi atau bujur sangkar. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah luas persegi panjang. Ini ada 3 ya, tentukan luas persegi panjang jika panjang alasnya 15 dan kelilingnya 50. Yaitu kelilingnya, keliling itu apa itu 50. Kemudian B-nya itu alasnya adalah 15. Maka kelilingnya adalah 2B ditambah 2H. Hingga 2 kali 15 ditambah 2 kali H. Hanya belum diketahui. Berapakah nilai H-nya? Hanya ditemukan adalah 10. Oke. Kemudian luasnya berarti B dikalikan H atau 15 dikalikan 10 menjadi 150. Oke, selanjutnya yang kedua, tentukan luas persegi panjang jika panjang tingginya 10 dan panjang diagonalnya 26. Nah, kalau tahu diagonalnya 26, kita diminta menentukan luas persegi panjangnya. Hanya adalah 10. Nah, kita lihat bahwa segitiga ACD itu adalah ACD atau D kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Sehingga D-nya tadi tahu ini adalah 26. Sehingga 26 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Hanya ada 10 ya. Nilainya 10 kuadrat. Atau ketemu bahwa B itu nilainya adalah 24. Sehingga luasnya adalah 24 dikalikan 10. Oke. Untuk yang ketiga, bahwa panjang alas dan tinggi suatu persegi panjang, tentukan panjang alas dan tinggi suatu persegi panjang jika luas persegi panjangnya 70 dan kelilingnya 34. Luasnya 70, kelilingnya 34. Karena K ini atau keliling itu sama dengan 2B ditambah 2H, maka kita mempunyai bahwa keliling 34 sama dengan 2B plus H atau hanya ketemu 17 dikurangi B. Karena H ini adalah 17 dikurangi B, maka karena luas ini adalah B dikalikan H, maka kita punya bahwa 70 sama dengan B dikalikan 17 dikurangi B. Sehingga ini akan kita kalikan, kita aljabarkan menjadi B kuadrat dikurangi 17B itu ditambah 70 sama dengan 0. B-nya ketemu 7 dan B-nya ketemu atau B sama dengan 10. Karena H itu sama dengan 17 dikurangi B, maka kita memperoleh, kita substitusikan 17 dikurangi B, B-nya 10. Maka H itu sama dengan 10 atau H itu sama dengan 7. Sehingga hasilnya 10 dan 7 atau 7 dan 10. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan terkait luas bujur sangkar. Kita coba yang pertama, tentukan luas bujur sangkar yang kelilingnya 30. Nah, kita tahu punya kelilingnya K, kemudian rumusnya kelilingnya berarti 4 kali sisinya 70, maka sisinya adalah 7,5 sehingga luasnya adalah sisi kuadrat menjadi 56/4. Yang kedua, tentukan luas bujur sangkar jika jari-jari lingkarannya 10. Nah, ini kalau digambarkan ini. Nah, jadi ada persegi di dalam lingkaran ya. Kita tahu bahwa ternyata jari-jarinya itu adalah setengah dari diagonal persegi itu. Ya, jadi jari-jarinya sama dengan 10. D-nya atau diagonalnya berarti atau
diagonal atau diameternya ini ya, itu sama halnya dengan 2 kali jari-jari yaitu 20. Maka luasnya adalah setengah dikalikan D kuadrat. Berarti setengah dikalikan 20 kuadrat hasilnya adalah 200. Yang terakhir, kita tentukan sisi dan keliling bujur sangkar jika luasnya 20. Kita tahu luasnya adalah 20, sisi kuadratnya 20, sehingga sisi ketemunya adalah akar dari 20 berarti 2 akar 5, maka kelilingnya adalah 4 dikalikan 2 akar 5, ketemunya adalah 8 akar 5. Kita masuk kepada luas jajar genjang. Ya, luas jajar genjang. Jadi luas jajar genjang itu merupakan hasil kali panjang sisi dengan panjang sisi tingginya. Jika pada, ini harusnya ada jajar genjang gini, simbol. Jadi pada jajar genjang ABCD ini, jika B sama dengan 10, B ini adalah 10, dan hanya adalah 2 dikalikan 7 tingginya, ini 2 dikalikan 7, maka luasnya adalah 10 dikalikan 2 dikalikan 7 atau 140. Sehingga luas daerah jajaran genjang merupakan hasil kali panjang sisi yang berdekatan dengan sudut yang ada di dalamnya. Itu bisa juga bahwa luas jajaran genjang itu menggunakan rumus ini, A dikalikan B sin C. A dikalikan B, jadi perkalian antara sisi yang berdekatan dikalikan dengan sudut yang ada di dalamnya. Yaitu sudut apa? Sudut C ini, atau sudut yang membentuk sudut, atau sudut yang mengapit dari kedua sisi itu. Oke, ini contohnya ya. Kita akan coba satu saja, nomor 1. Tentukan luas jajar genjang jika panjang sisinya 20 dan 10, sudutnya adalah 59. Nah, kita tahu B-nya misalkan 20, kemudian A-nya 10, sudut C-nya ini 59. Maka luasnya adalah A dikalikan B dikalikan sin C. Berapakah nilainya? 10 dikalikan 20 sin 59. Menjadi 200 dikalikan 0,08572, yaitu 171,44. Oke, untuk selanjutnya mohon dipahami ya untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Yang paling akhir yaitu kita menentukan luas belah ketupat. Jadi luas belah ketupat itu merupakan setengah kali panjang diagonalnya. Karena diagonalnya ini saling tegak lurus, maka luas daerah pada ini segitiga yang pertama ini, karena ini seperempatnya ya, setengah dari setengah diagonal 1, ya ini kan setengah dari setengah diagonal yang pertama dikalikan setengah kali diagonal yang kedua, maka menjadi seperempat kali diagonal aksen, atau seperdelapan dikalikan diagonal yang ke-1 diagonal yang kedua. Ini untuk luas daerah pada ini segitiga I atau segitiga pada I saja. Jadi belah ketupat terdiri dari 4 segitiga yang kongruen. Nah, kongruen dengan mana ya? Kongruen dengan segitiga I ini. Maka luas segitiga itu samanya dengan 4 kali 1/8 dikalikan diagonal aksen. Menjadi setengah dikalikan diagonal 1 atau diagonal dikalikan dengan diagonal aksen. Selanjutnya, bagaimanakah contoh pemecahan masalah pada belah ketupat? Kita coba satu nomor di sini, bahwa tentukan luas belah ketupat jika salah satu panjang diagonalnya adalah 30 dan panjang sisinya adalah 17. Kita lihat pada segitiga AEB, ini A ke B, segitiganya A, E, B ya, bahwa sisi kuadratnya ini sama dengan kuadrat dari setengah diagonal yang pertama ditambah dengan kuadrat dari diagonal yang kedua atau diagonal aksen. Sehingga 17 kuadrat itu sama dengan setengah diagonal kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Maka setengah diagonal itu ketemunya 8.
dan diagonalnya ketemu, panjangnya adalah 16. Nah, setengah kali diagonal aksen sama dengan setengah kali diagonal yang pertama adalah 16 ini dikalikan panjang diagonal yang lain, yaitu berapa? 30. Sehingga hasilnya adalah 240. Nah, untuk contoh yang nomor 2, tentukan panjang diagonal dari belah ketupat jika panjang diagonal yang lain 8 dan luasnya adalah 52. Nah, kita punya apa? Diagonal yang lain, atau dimisalkan diagonal aksennya adalah 8 dan luasnya 52. Maka luasnya adalah setengah dikalikan diagonal kali diagonal aksen, atau 52 sama halnya dengan setengah kali diagonal kali 8, sehingga ketemulah diagonal yang lain adalah 13. Saya rasa cukup sekian ya untuk materi terkait dengan poligon yang dibatasi oleh 4 sisi, namun masih ada 2 poligon yang belum tersampaikan yang nanti akan disampaikan untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.